Mantan intelijen Saudi beberkan kemungkinan putra mahkota MBS bunuh Raja Abdullah. Kontroversi mengenai putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud atau yang kerap dikenal MBS akan tidak pernah ada habisnya. Seorang mantan pejabat intelijen Saudi, Saad Al-Jabri, baru-baru ini mengungkapkan informasi mengejutkan ketika diwawancara di sebuah program televisi CBS. Al-Jabri mengatakan, MBS pernah membual pada 2014 bahwa ia memiliki cincin racun dari Rusia yang bisa membunuh Raja Abdullah. Ketika itu Raja Abdullah telah berkuasa atau tengah berkuasa di Arab Saudi. Kemudian pada awal 2015 Raja Abdullah meninggal dunia, digantikan oleh Raja Salman yang merupakan ayah MBS. Sementara 2 tahun setelahnya MBS sendiri menjadi pewaris tahta dan penguasa de facto. Al-Jabri diketahui merupakan tangan kanan mantan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Nayef yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Nayef sendiri merupakan sepupu yang lebih tua dari saingan dari MBS. Di bawah kekuasaan Nayef, Al-Jabri menjabat sebagai penghubung utama antara dinas intelijen Saudi dan Barat, terutama setelah serangan teror September 2001 di Amerika. Mantan Wakil Direktur Central Intelligence Agency Michael Morell mengatakan Al-Jabri menyelamatkan banyak nyawa orang Saudi dan Amerika dalam peran intelijen sebelumnya. Tapi ketika MBS mendapatkan kekuasaan, Al-Jabri pergi ke Kanada, tempat ia mengasingkan diri. Pada tahun 2020, Al-Jabri mengajukan gugatan federal di Washington, menuduh MBS mengerahkan operasi di Amerika untuk melacaknya dan mengirim tim untuk membunuhnya. Itu terjadi beberapa pekan setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Al-Jabri menyebut MBS ingin membunuhnya karena takut dengan informasi yang ia miliki. Saya pikir akan terbunuh suatu hari nanti karena orang ini tidak akan beristirahat sampai dia melihat saya mati, ujarnya kepada CBS. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Saudi menyebut Al-Jabri merupakan mantan pejabat pemerintah yang didiskreditkan dengan sejarah panjang mengarang dan menciptakan gangguan untuk menyembunyikan kejahatan keuangan yang diduga dilakukannya. Mengejutkan, harta pasukan perang Raja Arab ditemukan di rumah kosong. Kabar mengejutkan datang dari Yaman. Pasukan militer negeri Islam secara tidak sengaja menemukan harta benda milik militer kerajaan Arab Saudi di sebuah rumah distrik Jabal Murad, Kegubernuran Marib. Berdasarkan informasi yang diterima FIFA Militer Selasa 16 November, harta benda tersebut ditemukan setelah terjadi pertempuran hebat antara militer Yaman dengan pasukan koalisi pimpinan militer Arab Saudi. Harta benda itu ditemukan dalam kondisi menumpuk di dalam sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni. Benda yang ditemukan di sana berupa persenjataan seperti mortir, ribuan butir amunisi G3 dan amunisi kaliber 50. Rumah itu diduga kuat memang dijadikan sebagai gudang persenjataan oleh militer Arab Saudi untuk mensuplai kebutuhan tentara bayaran yang mereka rekrut melakukan agresi ke Yaman. Penemuan gudang senjata itu berawal dari laporan warga yang curiga dengan aktivitas orang yang tidak dikenal dan kendaraan yang keluar masuk rumah itu. Perlu diketahui militer Arab Saudi saat ini memang dalam kondisi terdesak. Mereka berusaha mempertahankan kota Marib yang telah mereka kuasai cukup lama. Sementara di satu sisi, pasukan militer Yaman dan milisi Ansarullah terus melancarkan serangan untuk merebut kembali kota kaya minyak itu dari tangan Arab Saudi dan anteknya Amerika Serikat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka dari kerajaan Raja Salman.
ulama senior Arab Saudi, Syekh Saleh bin Mohammed Al-Luhaidan, meninggal dunia. Berita duka datang dari Kerajaan Arab Saudi. Syekh Saleh bin Mohammed Al-Luhaidan, salah satu ulama paling senior Arab Saudi, meninggal dunia pada Rabu 5 Januari 2022 waktu setempat. Keluarganya mengumumkan kematiannya di Twitter, mengatakan Syekh Saleh yang berusia 90 tahun meninggal setelah berjuang melawan penyakit yang tidak diungkapkan. Semasa hidup, Syekh Saleh menjabat kepala perairan kerajaan selama lebih dari 2 dekade hingga 2009. Dia juga merupakan anggota terkemuka dari Dewan Ulama Senior sejak didirikan pada tahun 1971. Dewan tersebut adalah badan keagamaan tertinggi Kerajaan Arab Saudi. Syekh Saleh pernah menyampaikan khutbah dari Masjidil Haram, mengawasi penerbitan majalah Islam, dan merupakan anggota Liga Dunia Muslim yang berbasis di Arab Saudi. Ia lahir pada tahun 1931 di Provinsi Qasim yang terkurung daratan di antara Madinah dan juga Riyadh. Al-Arabiyah melaporkan prosesi pemakaman akan berlangsung pada hari Rabu waktu setempat, ungkapnya. Pangeran Arab Saudi Nahar bin Saud meninggal, kerajaan berduka. Pangeran Arab Saudi Nahar bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud telah meninggal dunia. Dia adalah putra ke-44 dari Raja kedua Saudi, Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Pihak Royal Court mengumumkan kabar duka ini pada hari Rabu yang dilansir Gulf News. Tidak disebutkan penyebab kematian sang pangeran. Sholat jenazah akan digelar untuknya di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh setelah sholat asar hari ini. Pihak kerajaan termasuk para pangeran dan beberapa aktivis menyampaikan bela sungkawa di Twitter. Pangeran Satam bin Khalid Al Saud dan Abdul Rahman bin Musaed bin Abdul Aziz berdoa agar Tuhan mengampuni setiap kesalahannya. Mereka juga berharap para penggemarnya bersabar. Bad Al-Asakir, Direktur Kantor Pribadi Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, ikut bergabung. Pangeran Nahar adalah putra ke-44 almarhum Raja Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Dia menikah dengan Putri Maha binti Abdul Aziz bin Abdullah bin Helwi bin Turki Al Saud. Informasi yang tersedia tentang almarhum Pangeran Nahar menyebutkan bahwa dia adalah direktur dan mitra pendiri di Musnad Saudi Trading and Contracting Company, di mana dia memegang 50% saham.